Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian kita tentang ilmu nahwu. Alhamdulillah kita telah sampai kepada kitab yang ketiga, yaitu Al-Imriti, di mana materi kajian kita telah sampai kepada bab marfu'atil asma. Yang pada kali ini kita akan melanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu babul mubtada'i wal khobar. Ya, silahkan dibuka kitabnya, matannya ataupun syarahnya atau mungkin PDF-nya, bab al-mubtada wal khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh mu'allif hadzal kitab Syarafuddin Nawawi alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tu'asira razuqana wa an tutawwila umrana wa an tashfi'a maradana wa an taqawwiya imanana wa antan fa'lu mana wa anta zida imanana wa antu yasira jami'a umurina wa anta qdiya hawaijana man hawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa karamati wa alami ma sarama fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rahmatullahi alaihim wa radhiyallahu amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab al-mubtada' wal khabar, ya. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin 'amilin mujarradu wal khabaru ismun zurtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada'. Qaulina Zaidun azimu syani wa qaulina Zaidani qaimani al-bait ila akhirih. Kemudian beliau menjelaskan tentang mubtada khabar, salah satu daripada isim-isim yang dibaca rofa. Nah, definisi daripada mubtada ialah al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbada an kulli lafzin amilin mujarradu. Mubtada ialah isim yang dibaca rofa selama-lamanya dan disepikan dari amil-amil lafzi. Itu adalah mubtada. Jadi yang merofakan mubtada itu adalah amil maknawi yang disebut dengan amil maknawi ibtida. Ya, bukan amil maknawi bukan amil lafzi, bukan. Jadi amil maknawi itu kita telah mengetahui sebelumnya ada berapa? Ada dua, yaitu amil maknawi ibtida dengan amil maknawi tajarrud. Nah, ibtida ini yang merofakkan mubtada, tajarrud itu yang merofakkan fi'il mudhari'. Ya. Wal khabaru ismun zurtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Nah, kemudian khabarnya. Khabar itu apa? Khabar itu adalah isim yang dibaca rofa yang diisnadkan. Nah, yang diisnadkan berarti khabar itu posisinya atau statusnya dia menjadi musnad. Nah, mubtada itu menjadi musnad ilaih. Itu dalam susunan mubtada khabar atau ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah atau susunan fi'il fa'il, itu yang menjadi musnad adalah lafadz yang pertama, berarti dalam hal ini adalah fiilnya. Jadi fiil sebagai musnad, fa'il sebagai musnad ilaih. Itu dalam jumlah fi'liyah atau susunan fiil fa'il. Tapi kalau dalam jumlah ismiyah, susunan mubtada khabar yang menjadi musnad itu adalah lafadz yang keduanya, yaitu khabar. Sedangkan lafadz yang pertama mubtada, ia menjadi musnad ilaihnya, yaitu isim yang disandari hukum. Nah, hukumnya itu adalah khobarnya. Ya. Jadi khabar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan. Disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada mubtada'nya. Mutabiqan fi lafzihi lil mubtada'.
yang ketentuannya khabar ini harus sesuai dengan mubtada dalam lafadznya. Nah, dalam lafadznya ini dalam berapa hal? Dalam 2 hal saja, yaitu dalam i'rabihi wa tadhkirihi wa ta'nisihi. Ya. Enggak i'rabnya, bukan, maaf. Dalam tazkir wa ta'nis dan dalam ifrad wa tasniyati wal jam'i. Itu dalam 2 hal. Kalau i'rab jelas khabar i'rabnya enggak mengikuti, tapi i'rabnya dia dirofa'kan oleh mubtada, itu khabar. Nah, sehingga khabar ini mengikuti mubtada itu dalam 2 hal saja. Apa 2 hal ini? Yang pertama dalam hal tazkir wa ta'nis, muzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada'nya muzakkar, khabar harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khabar juga harus muannas. Demikian pun dalam hal ifrad, tasniyah dan jama'. Ketika mubtada mufrad, maka khabar harus mufrad. Ketika mubtada tasniyah, maka khabar harus tasniyah. Demikian pun ketika mubtada jama', maka khabar pun harus berupa jama'. Hanya definisi daripada mufrad fi babil khabar itu berbeda dengan mufrad fi bab yang lainnya. Berbeda dengan mufrad fi babil kalam, berbeda dengan mufrad fi babil munada. Sebagaimana yang pernah saya singgung sebelumnya, di mana mufrad itu ada beberapa sudut pandang atau ada beberapa versi. Yang pertama ada mubtada fi babil kalam yang didefinisikan dengan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Itu untuk mufrad fi babil kalam. Kedua, mufrad fi babil khabar ini, yaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu mufrad fi babil khabar, bukan berupa jumlah, juga bukan berupa syibeh jumlah. Syibeh jumlah itu 2, dzaraf dengan jar majrur. Nah, itu mufrad fi babil khabar. Nah, ada lagi yang ketiga, itu mufrad fi babil munada, yang didefinisikan dengan ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Nah, bukan berupa mudhof dan juga bukan berupa syibeh mudhof. Apa syibeh mudhof? Syibeh mudhof itu sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu penyempurna maknanya, yaitu syibeh mudhof. Nah, ketika isim itu bukan mudhof, bukan syibeh mudhof, maka berarti isim itu mufrad fi babil munada, ya. Walaupun tasniyah, walaupun jama', asalkan bukan mudhof dan bukan syibeh mudhof, asalkan bukan jumlah dan bukan syibeh jumlah, maka itu dikatakan mufrad di dalam babnya masing-masing. Wa mithluhu zaiduna qaimuna wa minhu aidan qaimun akhuna. Contoh sebelumnya ya, lupa. Ka qaulina zaidun azimu syani wa qaulina zaidani qaimani. Contohnya seperti ucapan kita zaidun azimu syani. Di sini azimu syani, azimu itu contoh mufrad khabar ya. Contoh khabar khabar yang dibaca rofa, dirofakan oleh mubtada lafaz zaidun. Wa qaulina zaidani qaimani, zaidani qaimani juga ini merupakan khabar yang juga sama, khabar mufrad walaupun tasniyah. Kenapa? Karena mufrad fi babil khabar itu bukan definisinya ma laisa musan wal majmu'an, bukan, tapi ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Sehingga zaidani qaimani itu qaimani adalah khabar mufrad. Karena apa? Karena qaimani bukan jumlah. Wa mithlu zaiduna qaimuna, atau contoh yang jama' zaiduna qaimuna juga walaupun ini adalah jama' tapi bukan dikatakan mufrad, bukan. Kenapa? Karena mufradnya di sini yang dimaksud adalah mufrad fi babil khabar. Nah, dari ketiga contoh itu mufrad, tasniyah, jama', yaitu hukum atau ketentuan daripada khabar mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Itu harus menyesuaikan menyesuaikan lafadznya mubtada dalam 2 hal itu saja, yaitu dalam hal tazkirihi wa ta'nisihi, kedua dalam hal ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, mufradnya, tasniyahnya atau jamaknya.
mana? Wal mubtada ismun. Wa minhu aidan qaimun akhuna, atau contoh lain qaimun akhuna. Ini juga sama mufrad ya. Khabar mufrad karena bukan merupakan jumlah atau syibeh jumlah. Walaupun mudhaf ya, walaupun mudhaf di sini akhuna, maka ini tetap masih dikatakan mufrad, tapi mufradnya mufrad fi babil khabar. Tapi kalau fi babil munada akhuna ini bukan mufrad. Karena apa? Karena akhuna ini mudhaf, yaitu mudhaf lil mutakallim al ghair, yaitu nun. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara mufrad fi babil kalam dengan mufrad fi babil khabar dengan mufrad fi babil munada ya. Nah, kemudian jenis daripada mubtada itu ada berapa? Mubtada itu ada dua, sama seperti halnya fa'il. Ada mubtada berupa isim zahir, ada mubtada berupa isim dhamir. Wal mubtada ismun zahirun fa kama madha au mudmarun ka anta ahlun lil qada. Mubtada itu ada berupa isim zahir seperti contoh yang telah lalu, ada pula yang berupa mubtada isim dhamir seperti contoh anta ahlun lil qada. Di sini mahallu syahid, lafaz anta merupakan dhamir munfasil mahal marfu karena dia menjadi mubtada ya. Wala yajuzul ibtida bima tasal minad dhamiri bal bi kulli man fasal ya. La yajuzul ibtida bima tasal, tidak diperbolehkan membuat mubtada dengan menggunakan dhamir muttasil ya. Minad dhamiri bal bi kulli man fasal ya, dhamir muttasil melainkan harus dari dhamir munfasil. Kenapa? Karena definisi daripada dhamir muttasil itu sendiri sebagaimana yang telah kita tahu adalah apa? Dhamir yang tidak bisa dijadikan awal kalam berarti tidak bisa dijadikan mubtada, serta tidak bisa jatuh setelahnya lafaz illa, itu dhamir muttasil. Maka dalam contoh dorobtu misalkan tidak bisa kita baca tu doroba, tidak bisa. Atau jatuh setelahnya illa, doroba illa tu juga tidak bisa. Itu muttasil. Nah, kalau munfasil bisa, yaitu dhamir yang bisa dijadikan awal kalam, bisa dijadikan mubtada, juga bisa jatuh setelahnya lafaz illa. Huwa nuru yahdi bisa. Huwa Allah juga bisa. Huwa annas bisa, itu bisa. Atau jatuh setelahnya lafaz illa anta, illahu, illa iyyahu, illallahu bisa. Ya. Atau illa anta, illahu, illahuma, illahum, itu semuanya bisa. Maka mubtada tidak boleh dibuat dari dhamir muttasil, melainkan harus dari dhamir munfasil. Ana wa nahnu, anta, anti, antuma, antuma, antunna, antum, wa huwa, wa hiya, hum, huma, wa hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Nahnu itu semuanya adalah dhamir-dhamir munfasil yang mahal marfu ya. Fal jami'u isna asar, semuanya itu ada 12. 12 ini karena apa? Karena tasniahnya enggak menghitung semua. Tapi untuk yang ghaib cukup menghitung satu, yaitu yang ghaibnya saja, yang ghaibahnya enggak dicantumkan sehingga dihitung satu, ghaib dan ghaibah. Begitupun yang mukhatab dengan mukhatabah itu dihitungnya satu, mukhatab saja, sehingga jumlah keseluruhannya itu ada 12. Tapi kalau kita tasrif lughawi dari awal sampai akhir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, itu semua ada 14. Jadi 12 itu karena menghitung waqi' tasniyah dari yang ghaib dengan yang mukhatab itu dihitung satu ya. Waqad madha minha misalun mu'tabar. Nah, contoh daripada dhamir munfasil ini ya telah lalu, sebelumnya telah dicontohkan. Seperti contoh anta ahlun lil qada. Itu contoh daripada mubtada yang berupa dhamir munfasil. Wa mufradan wa ghairuhu yatil khabar. Fal awwalul lafzu ladzi fi nazmi mar. Dan mubtada pun itu ada dua tipe. Ya.
Mubtada pun ada dua tipe dari sudut pandang yang lainnya. Yaitu ada mubtada yang mufrad, ada mubtada yang ghairu mufrad. Nah, mubtada yang mufrad itu mubtada yang ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu bukan mubtada, maaf, khobar ya, salah terus. Khobar itu bisa berupa khobar mufrad, juga bisa berupa khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini ada kalanya jumlah, ada kalanya syibeh jumlah. Wa mufradan wa ghairuhu yatil khobar. Fal awwalul lafzu ladzi fi nazimar. Contoh yang pertama yaitu khobar mufrad, itu seperti dalam contoh-contoh yang telah lalu di atas. Ya, seperti Zaidun azimun sani, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, itu contoh-contoh dari khobar mufrad ya. Nah, khabar yang ghairu mufrad itu ada berapa? Wa ghairuhu fi arba'in ma'surun la ghairu wa hiya zarfu wal majruru wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar wal mubtada ma ma lahu minal khabar. Nah, sedangkan selain daripada mufrad itu berarti yang ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad itu hanya ada 4. 4 ini apa saja? 2 jumlah, 2 syibeh jumlah, 2 jumlah pertama jumlah fi'liyah, 2 jumlah ismiyah. Yang syibeh jumlah 1 dzaraf, 2 jar majrur. Jadi ghairu mufrad itu ada 4. 2 berupa jumlah, 2 lagi berupa syibeh jumlah. La ghairu wa hiya az-zarfu wal majrur. 4 itu adalah pertama dzaraf, 2 majrur. Ini untuk syibeh jumlah. Nah, wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar. Kemudian ketiga fa'il beserta fi'ilnya, berarti jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma lahu minal khabar. Kemudian yang keempat mubtada beserta khabarnya. Jadi khabar ghairu mufrad itu terbatas atau terkumpul pada 4 jenis khabar ghairu mufrad. Nah, 4 ini 2 jumlah, 2 lagi syibeh jumlah. Contohnya ka anta indi wal fata bidari wa ibni qara wa abuhu qari. Contoh yang dzaraf, anta indi. Indi ini dzaraf. Khabar ghairu mufrad. Wal fata bidari. Wal fata bidari. Ya, al fata perempuan. Seorang perempuan berada di rumahku. Nah, ini bidari adalah khabar ghairu mufrad. Kenapa? Karena berupa majrur atau jar majrur. Kemudian yang ketiga wabni qara. Wabni qara ini mahalu syahid lafan qara itu khabar ghairu mufrad juga. Karena apa? Karena dia berupa jumlah fi'liyah. Nah, yang keempat wa abuhu qari'un. Nah, di sini mahalu syahid lafan abuhu qari'un ini berupa jumlah khabar ghairu mufrad juga, yaitu khabar yang berupa jumlah ismiyah ya. Jadi mubtada itu ada 2, ada mubtada berupa isim zahir, ada mubtada berupa isim dhamir. Nah, khabar itu ada 2, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Nah, khabar ghairu mufrad itu ada 4. 2 ini adalah jumlah jumlah. Pertama jumlah fi'liyah, 2 jumlah ismiyah, dan 2 yang terakhir ini adalah syibeh jumlah. Yaitu dzaraf dengan jar majrurnya. Kemudian selanjutnya tentang kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha irfa bi kanal mubtada isma wal khabar bi hansiban ka kana zaidan za nazar. Za basar. Rafakanlah mubtada dijadikan sebagai isimnya oleh kana dan nasabkanlah khabar dengan menggunakan kana dijadikan sebagai khabarnya. Contoh kakana zaidun za basarin. Kana zaidun za basarin. Ma'alu syahid lafaz zaidun sebagai isimnya kana, za basarin sebagai khabarnya. Yang dinasabkan alamat nasabnya dengan menggunakan alif karena termasuk
asmaul khamsah ya. Kaza adha dhalla bata amsa wa hakadha asbaha sara laisa. Nah, demikian pun akhwat-akhwatnya kana, yaitu adha, zul, bata, amsa, asbaha, sara, laisa. Itu pun sama beramal tarfaul isma tansibul khabar. Fatiha wa faka wa zala ma'bariha arba'uha min ba'di nafin tattadih. Kemudian selanjutnya daripada akhwatnya kana adalah ada fatiha, fatiha, infaka, zala dengan bariha. Yang keempatnya ini jelas harus didahului oleh nafi. Jadi akhwat-akhwatnya kana itu terbagi kepada dua tipe atau ada dua model. Ada yang tanpa syarat, ada yang bersyarat. Yang tanpa syarat yang sebelumnya itu adha, dhalla, bata, amsa, dan ada yang bersyarat. Nah, yang bersyarat ini juga ada dua. Nah, salah satunya ini, yaitu yang bersyarat didahului oleh nafi ya. Mangfaka ma fatiha, mangfaka mazala ma bariha. Dan yang kedua yaitu syaratnya harus didahului oleh ma masdariyah zorfiyah. Seperti dalam contoh di bait selanjutnya itu kadzaka dama ba'dama zorfiyah wa yallati takunu masdariyah. Demikian pun dama yang jatuh setelahnya ma zorfiyah ya. Ma zorfiyah wa yallati takunu masdariyah, yaitu ma yang berupa masdariyah, artinya maknya ini disebut dengan ma masdariyah zorfiyah. Kenapa dikatakan ma masdariyah? Karena ma beserta madkhulnya ini dapat ditakwili dengan masdar. Nah, dikatakan zorfiyah karena ma itu sendiri maknanya adalah zorof. Contoh, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Saya tidak akan menemanimu atau saya tidak akan berteman denganmu madama zaidun mutaraddidan ilaika, selagi Zaid masih mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak bayar hutangnya. Nah, di sini malu saya lafaz madama zaidun mutaraddidan. Zaidun sebagai isimnya, mutaraddidan sebagai khabarnya. Nah, dirofakan oleh dama, dinasabkan oleh dama, dijadikan isim dan dijadikan khabarnya. Nah, dama ini di sini dapat beramal tarfaul ism tansibul khabar, itu syaratnya dama didahului oleh ma masdariyah zorfiyah. Ma masdariyah zorfiyah yang kalau kita takdirkan la ashabuka muddata dawami taraddudi zaidin ilaika ya. Madama zaidun mutaraddidan ilaika ay muddata dawami taraddudi zaidin ilaika ya. Selagi Zaid itu masih mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak bayar hutangnya ya. Itu akhwat-akhwatnya kana. Ada yang tanpa syarat, ada yang bersyarat. Yang bersyarat pun ada yang disyaratkan dengan menggunakan ma nafi, ada yang disyaratkan dengan menggunakan ma masdariyah zorfiyah. Wa kullu ma saraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bil tahaq. Yang dapat beramal tarfaul ism tansibul khabar itu bukan hanya kana beserta akhwat-akhwatnya saja dari fiil-fiil madi dalam bentuk madi, tapi semua pentasrifan daripada kana beserta akhwat-akhwatnya itu pun dapat beramal tarfaul isma wa tansibul khabar ya. Kakun sadiqan la takun mujafian wangzur likauni musbihan muafian. Contohnya seperti kun sadiqan. Di sini kun sadiqan ma'alu syahid lafad kun itu kan fi'il amrnya kana. Nah, ini walaupun fi'il amr tapi tetap masih bisa beramal seperti pengamalannya kana, yaitu tarfaul isma. Isimnya kun itu mana? Isimnya kun itu adalah domir mustatir wujuban fi mahallir raf'i, karena menjadi apa? Menjadi isimnya kana. Shadiqan itu dinasabkan karena menjadi khobarnya kana yang berupa fi'il amrnya kun.
Wangzur likauni musbihan. Nah, likauni ini kaunun itu masdar. Nah, walaupun masdar masih bisa beramal. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Isimnya adalah dhamir ya mutakallim fi mahal raf'i karena menjadi isimnya kana, dan menasabkan khabarnya lafad musbihan, ya. Itu adalah kana wa akhwatuha. Kemudian salah satu lagi daripada awamil nawasikhul ibtida, amil-amil yang dapat merusak susunan mubtada khabar adalah inna wa akhwatiha. Tansibu innal mubtada isma wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan zu nazar. Inna beserta akhwat-akhwatnya itu dapat menasabkan mubtada dijadikan sebagai isimnya dan merofakkan khabar dijadikan sebagai khabarnya. Ka inna zaidan zu nazarin, seperti contoh inna zaidan zu nazarin. Mahalu syahid lafaz zaidan itu sebagai isimnya inna dinasabkan, zu nazarin sebagai khabarnya yang dirofakkan. Alamat rofaknya dengan menggunakan wawu karena termasuk daripada asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu bukan hanya diidofahkan pada domir sebagaimana contoh yang kita ketahui bersama. Abuka, akhuka, hamuka, fuka itu kan dimudofkannya pada isim domir, tapi tidak semuanya asmaul khamsah itu diidofahkan pada isim domir, dan juga bukan merupakan syarat, karena syarat daripada asmaul khamsah itu hanya idofah, dan idofahnya itu tidak pada ya mutakallim, ya. Nah, tidak pada ya mutakallim ini berarti umum, silakan boleh berupa isim zahir juga berupa isim domir, asalkan jangan dimudofkan kepada isim domir yang berupa domir ya mutakallim. Karena apa? Karena konsekuensinya nanti akan menjadi itu pun sama, semuanya dapat beramal tansibul ismi wa tarfa'ul khabar sebagaimana yang telah kita tahu sebelumnya. Wa akadul ma'na bi inna anna walaita min alfazi man tamanna. Kemudian dari masing-masing akhwat-akhwatnya inna itu punya fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, salah satunya yang pertama adalah inna. Inna ini memiliki fungsi mentaukidi. Wa akadu al makna bi inna, kuatkanlah makna dengan menggunakan lafaz inna. Kita baca inna dan anna, ya, bi inna anna, inna dengan anna. Walaita min alfazi man tamana, sedangkan laita itu tergolong daripada lafaz-lafaz tamanni. Jadi fungsinya itu sebagai tamanni, ya, digunakan untuk mengungkapkan ungkapan tamanni, yaitu mengungkapkan sesuatu yang sulit terjadi atau mustahil terjadi. Ka'anna li tashbih fil muhaq wasta'malu lakinna fi istidraki. Nah, ka'anna ini digunakan untuk makna tasbih, menyerupakan. Fil muhaqi pada isim yang diserupakan. Di sini fil muhaq, ya, fil muhaq. Fil muhaq itu isim yang diserupakan, seperti ka'anna zaidan asadun. Seperti halnya kayaknya atau seperti karena zaidan asadun, zaid seperti macan, ya, zaid seperti macan. Karena zaidan asad, seolah-olah, bahasa terjemah literal, seolah-olah zaid itu seperti asad. Nah, di sini karena faedahnya litashbih, yaitu menyerupakan muhakanya, yaitu apa? Yaitu musyabbah, yaitu lafaz zaidan diserupakan dengan musyabbah bihnya, yaitu siapa? Yaitu asadun itu. Wasta'malu lakinna fi istidraki. Nah, sedangkan lakinna itu fungsinya untuk istidrak. Istidrak itu apa? Ta'qibul kalam, membalikkan kalam. Membalikkan apa? Membalikkan daripada makna yang diasumsikan. Misalkan kita mengasumsikan orang kaya dengan dermawan, tapi ternyata tidak dermawan, maka gunakan lafaz lakinna. Atau kita
mengasumsikan orang fakir miskin itu kikir karena dia punya harta, tapi ternyata tidak kikir, maka itu pun gunakan lafaz lakinna. Jadi gunanya lafaz lakinna itu untuk taqibul kalam bi isbati ma yutawahamu raf'uhu au bi nafyi ma yutawahamu subutuhu, yaitu dengan menetapkan sesuatu yang diasumsikan tidak ada atau dengan meniadakan sesuatu yang diasumsikan ada. Zaidun ghaniyun, Zaid itu orang kaya. Nah, asumsinya kita dengan orang kaya itu apa? Ya otomatis kalau orang kaya ya sepertinya sih itu kan dermawan karena dia banyak harta. Tapi ternyata walaupun Zaid itu orang kaya, ternyata dia itu kikir. Maka gunakan lafaz lakinna. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun misalkan. Itu berarti bi apa? Bi isbatima yutawahamu raf'uhu atau birtifa binafima yutawahamu subutuhu. Ya. Mana lagi? Wali tarujin wa tawaqqu'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. Kemudian la'alla ini digunakan untuk makna taroji atau tawaqqu'u, yaitu mengharap-harapkan sesuatu yang dicintai, yang disenangi, atau sesuatu yang mungkin terjadi. Seperti la'alla mahbubi wasal, andaikan kekasihku datang sampai. Nah, ini sesuatu yang dicintai, sesuatu yang mungkin terjadi, itu berarti taroji, digunakan lafaz la'alla. Ya. Kemudian zonna, yang ketiga termasuk daripada amil nawasih adalah zonna. Insibi zonal mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Nasabkanlah dengan lafaz zonna mubtada beserta khabarnya. Wa kulli fi'lin, dan nasabkan pula dengan setiap fi'il yang jatuh setelahnya zonna. Apa yaitu akhwat-akhwatnya zonna. Secara alal athar, ya setelahnya. Seperti apa? Seperti khiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu, ja'altuhu, takhadtuhu. Itu semuanya adalah kulli fi'lin ba'daha alal asar, yaitu fi'il-fi'il yang setelahnya zonna, yaitu akhwat-akhwatnya zonna. Bahkan tidak hanya zonna dan akhwat-akhwatnya saja yang berupa fi'il madhi, bukan, tapi segala sesuatu yang tertasrif darinya, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, semuanya pun dapat beramal sama seperti pengamalannya zonna yang berbentuk fi'il madhi. Tuh. Wa kulli ma min hadhihi sarraftahu falyu'lama. Segala sesuatu yang tertasrif darinya itu pun dapat beramal dengan pengamalan yang sama. Kaqaulihim zonantu zaidan munjida waj'al lana hadzal makana masjida. Seperti contoh ucapan zonantu zaidan munjida. Di sini maulul syahid lafaz zaidan sebagai zaidan dengan lafaz munjidan, ya. Yang dua-duanya itu diamal dinasabkan oleh lafaz zonantu, ya, dijafar oleh lafaz zonantu, dijadikan sebagai maf'ul kedua-duanya, yaitu maf'ulnya lafaz zonantu dua-duanya. Waj'al lana hadzal makana masjida. Dan contoh ij'al lana hadzal makan masjidan. Di sini maf'ul syahid lafaz hadzal makana masjidan. Dua-duanya juga dinasabkan oleh lafaz ij'al. Nah, ij'al ini kan fi'il amr, fi'il ma'al daripada ja'ala. Nah, walaupun fi'il amr tetap bisa beramal seperti halnya fi'il madhinya, yaitu lafaz ja'ala dengan pengamalan yang sama, yaitu tansibul mubtada wal khabar ma'an. Yaitu tentang awamil nawasih, amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha. Kemudian kita lanjut kepada babun na'ti, bab na'at. Babun na'ti, an-na'tu imma rafi'un limudmarin. Karena na'at ini termasuk daripada salah satu marfu'atil asma, yaitu masuk ke dalam kategori tawabi, yaitu isim-isim yang mengikuti isim-isim yang dirofakkan. Nah, na'at itu ya hukumnya mengikuti pada man'utnya. Kalau man'utnya rofa, maka na'atnya pun rofa.
An-na'atu imma rafi'un limudmarin ya'udu lil man'uti aw limuzharin. Na'at itu ada kalanya merafakan pada isim domir yang kembalinya kepada man'ut atau merafakan pada isim zahir. Ya, jadi na'at itu ada yang merafakan isim domir, ada yang merafakan isim zahir. Fa awwal qismaini minhu atbi' man'utahu min 'ashratin li arba'in. Yang pertama dari dua bagian tadi berarti apa? Na'at yang merafakan pada isim domir. Ini disebut dengan na'at sababi, ya, na'at sababi. Nah, na'at hakiki. Nah, na'at hakiki ini hukumnya atbi' man'utahu min asratin li arba'i. Yaitu ikutkan kepada man'utnya dari 4 hal, dari 10 hal dalam 4 perkara, atau dibolak-balik lah. Dari 4 perkara mengikuti 4 perkara dari 10 hal lah, mudahnya gitu aja. Mengikuti 4 hal dari 10 perkara. 4 hal itu apa saja? I'rabnya, kemudian ma'rifat nakirohnya, muzakkar muannasnya, kemudian ifrad tasniyah dan jamaknya. Nah, ini hukum daripada na'at hakiki mengikuti ke semuanya ini, ke-4 hal ini. Nah, fi wahidin min aujul i'rabi. Yang pertama itu min aujul i'rabi, dari sisi i'rabnya, min raf'in au khafdin aw intisabin. Kadza minal ifradi wa tazkir. Kemudian demikian pula minal ifradi wa tazkir, dari sisi ifrad dan tazkirnya. Dari sisi mufradnya, tasniyahnya, jamaknya, atau muzakkar muannasnya. Wadid. Did itu berarti lawan daripada ifrad dengan tazkir, ya. Wadid lawan daripada tazkir, ya. Lawan daripada tazkirnya berarti ya muannas. Lawan daripada ifrad, ya benar. Lawan daripada ifrad ya berarti tasniyah dan jamak. Ini maksudnya kadza minal ifradi wa tazkiri wa diddi wa ta'rifi wa tangkiri. Demikian pula dalam hal mufradnya, tasniyahnya dan jamaknya, kemudian dalam hal tazkir dan muannasnya, kemudian dalam hal ta'rif wa tangkirnya. Nah, baru yang 3 ini, sisanya itu yang dari segi min aujuhil i'rabi. Rafa, nasab dengan jir, ya. Kaqaulina ja'al ghulamul fadilu wa ja'a ma'ahu niswatun hawamilu. Contoh, ja'a al-ghulamu al-fadilu. Di sini al-fadilu na'at hakiki. Karena apa? Karena al-fadilu ini na'at yang merafakan pada isim domir, yakni pada lafaz al-fadilu itu terkandung domir yang kalau kita takdirkan domir itu adalah domir huwa yang kembalinya itu kepada al-ghulam. Ja'a al-ghulam al-fadilu huwa, ay huwa al-ghulam. Sehingga al-fadilu ini dikatakan sebagai na'at hakiki. Kenapa? Karena dia merafakan pada isim domir yang kembalinya kepada man'ut. Nah, hukum daripada na'at hakiki itu wajib mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10 perkara. 4 hal dari 10 perkara. Yang pertama adalah dari hal i'rabnya. I'rabnya ghulamu marfu, maka al-fadilu marfu. Al-ghulam ma'rifat, karena ada alnya. Al-fadilu juga harus ma'rifat. Al-ghulam mufrad, al-fadilu juga harus mufrad. Al-ghulam muzakkar, al-fadilu juga harus muzakkar. Maka al-fadilu ini telah mengikuti al-ghulam dalam 4 hal dari 10 perkaranya. Wajah ma'u niswatun hawamilu. Begitupun contoh niswatun hawamil. Ini hawamil ini juga termasuk daripada na'at hakiki. Kenapa? Karena dia merafakan pada isim domir yang kembalinya kepada man'utnya lafad niswatun, ya. Wasanil qismaini minhu afridi wa injarul man'utu ghairu mufradin. Nah, bagian yang kedua daripada bagiannya na'at, yang pertama yaitu na'at hakiki. Nah, yang kedua ini adalah na'at sababi. Nah, na'at sababi ini adalah na'at yang merofakkan pada isim zahir. Nah, merofakkan pada isim zahir. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah afrid. Ya, afrid itu ifradkanlah, mufradkanlah.
Wa in jaro al man'utu ghairu mufrad, walaupun man'utnya itu bukan mufrad, artinya tasniyah atau jamak. Jadi untuk na'at sababi itu, na'at tersebut dalam hal mufradnya itu harus dimufradkan selama-lamanya, walaupun ya, walaupun itu man'utnya tasniyah atau jamak. Waj'alu fi ta'nisi wa tadhkiri mutabiqan lil muzharil mazkuri, dan jadikanlah na'at hakiki dalam hal ta'nis dan tadhkir sesuai dengan isim zahir yang disebutkan di teksnya, di lafadznya. Jadi begini, untuk na'at hakiki itu wajib mengikuti man'utnya hanya dalam dua hal saja. Dua hal ini hal apa saja? Hal yang pertama i'rabnya, hal yang kedua ma'rifat dan nakirohnya. Udah. Ini dua hal yang harus diikuti oleh na'at sababi untuk mengikuti man'utnya. Dua hal itu saja, yaitu dalam hal i'rabnya dan dalam hal ma'rifat nakirohnya. Lah, kemudian dua hal yang terakhir ini mengikuti mana? Nah, dua hal yang terakhir, apa dua hal yang terakhir ini? Yaitu tadhkir, ta'nis, atau ifrad, tasniyah, jamak dengan tadhkir dan ta'nis. Ini mengikuti apa? Mengikuti failnya na'at itu. Jadi dalam dua hal yang terakhir, yaitu dalam hal ifrad, tasniyah, jamak, kemudian tadhkir dan ta'nis, na'at sababi itu dihukumi seperti hukumnya apa? Fi'il dalam fa'ilnya. Apa hukumnya fi'il dengan fa'ilnya? Hukumnya fi'il dengan fa'il itu dimufradkan. Hukumnya fi'il pada pembahasan fa'il kita telah ingat bahwa hukumnya fi'il dalam bab fa'il itu dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya tasniyah dan jamak, kecuali lughatnya akalunil baraghis. Nah, demikian pun dalam na'at sababi, yaitu na'at sababi itu dalam hal mufrad, tasniyah, jamaknya itu na'at sababi selama-lamanya dimufradkan walaupun apa? Walaupun fa'ilnya na'at ya, fa'ilnya na'at itu tasniyah atau jamak. Itu dalam hal mufrad, tasniyah dan jamak. Nah, kemudian dalam hal yang kedua yaitu tadhkir dan ta'nis, ini juga sama seperti halnya fiilnya fa'il. Apa fiilnya fa'il hukumnya? Hukumnya fiilnya fa'il ya ketika fa'ilnya mu'annas maka fiilnya harus mu'annas. Ketika fa'ilnya muzakkar maka fiilnya mu'annas. Demikian pun dalam hal na'at sababi itu dalam hal tadhkir dan ta'nis juga seperti halnya fiil, yaitu wajib mengikuti isim yang disebutkan. Ketika isim yang disebutkan atau fa'ilnya na'at ini muzakkar, maka na'atnya muzakkar. Ketika fa'ilnya na'at ini mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Contoh, misalu qad ja'a hurratani muntaliqun zawjahumal abdani. Wa misluhu ata ghulamun sa'ila zawjatuhu andaini hal muhtajilah. Contoh, qad ja'a hurratani muntaliqun. Hurratani muntaliqun. Ya. Datang dua orang yang merdeka. Muntaliqun zaujahumal abdani, yang suaminya ya, yang suaminya dari kedua budak merdeka, yang suaminya dari perempuan merdeka itu adalah budak. Nah, di sini maulu saya lafaz muntaliqun ini kan naatnya hurratani, tapi dia naatnya adalah naat sababi. Kenapa dikatakan naat sababi? Karena muntalikun itu merofakannya pada isim zahir, yaitu merofakan pada lafaz zaujahuma. Muntalikun yang pergi, siapa yang pergi? Zaujahuma. Nah, karena dia adalah naat sababi, maka hukumnya wajib mengikuti man'utnya hanya dalam dua hal saja. Dalam hal i'rab dan dalam hal ma'rifat nakirah. Kita lihat dalam hal
i'rabnya. Muntolikun rofa, ya karena horotani rofa menjadi fa'ilnya. Muntolikun nakiro, tidak ada alnya, ya karena apa? Karena horotani juga nakiro, tidak ada alnya. Berarti sudah mengikuti man'utnya dalam dua hal. Nah, dalam dua hal yang terakhir, yaitu ifrad, tasniyah, jama', muzakkar, muannas, itu tidak mengikuti man'utnya, tidak. Tapi apa? Tapi hukum daripada na'at hakiki, na'at sababi dalam dua hal yang terakhir ini itu dihukumi sama seperti hukumnya fi'ilnya fa'il. Nah, hukumnya fi'ilnya fa'il itu juga dua, salah satunya. Apa? Yang pertama dalam hal ifrad, tasniyah dan jama' itu fi'ilnya fa'il selama-lamanya dimufradkan, walaupun fa'ilnya tasniyah, walaupun fa'ilnya jama'. Demikian pun dalam na'at sababi itu harus dimufradkan, walaupun fa'ilnya na'at itu tasniyah atau jama'. Kita lihat muntolikun zaujahuma, ya, zaujahumal abdani, zaujahumal abdani. Di sini muntolikun dalam hal ifrad, tasniyah dan jama'. Muntolikun dimufradkan selama-lamanya, walaupun fa'ilnya zaujahuma itu ditasniyahkan, tetap tidak berubah. Dalam hal mufrad, tasniyah, jama' tetap mufrad selama-lamanya. Kemudian dalam hal tadzkir dan ta'nis, muntolikun tadzkir apa ta'nis? Tadzkir, karena apa? Karena mengikuti fa'ilnya na'at, yaitu zauja itu. Nah, karena fa'ilnya na'at itu zauja itu adalah muzakkar, maka na'atnya pun muzakkar. Berbeda ketika misalkan fa'ilnya itu muannas, muntolikotun zaujatuhuma. Nah, itu kalau zaujatu ini kan muannas, maka muntolikun itu harus mengikuti fa'ilnya na'at yang muannas. Maka kita baca muntolikotun zaujatuhuma al-abdan, ya, al-abdatan nantinya itu, ya. Jadi untuk na'at sababi itu wajib mengikuti man'utnya dalam dua hal yang pertama saja. Sedangkan dalam dua hal yang terakhir itu na'at sababi dihukumi seperti hukumnya fi'ilnya fa'il dalam dua hal yang terakhir tadi. Dalam hal ifrad, tasniyah dan jama', yaitu dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya itu tasniyah dan jama'. Dan yang kedua dalam hal tadzkir dan ta'nis itu diikutkan dengan mengikuti fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muzakkar maka muzakkar, kalau fa'ilnya muannas maka ikut muannas. Wa mislu ata ghulamun sa'ila wa zawjatuhu andaini al muhtajilah. Demikian itu dalam contoh ata ghulamun sa'ila. Datang seseorang sa'iluhu zawjatuhu. Ata ghulamun, apa itu? Sa'ilahu, ya. Mati sukun sa'ilah. Sa'ilatun zaujatuh kan, ya. Sa'ilatun zaujatuh itu karena apa? Akhir nazam aja waqaf. Jadi ata ghulamun sa'ilatun zaujatuhu andainiha. Nah, di sini juga sama, sa'ilatun ini juga na'at apa? Na'at sababi. Karena apa? Karena dia merafakan pada isim zahir yaitu zaujatuhu. Nah, makanya ini contoh yang muannas ini. Sa'ilatun itu muannas dibaca sa'ilatun, bukan sa'ilun, bukan. Karena apa? Karena mengikuti fa'ilnya na'at yaitu zaujatun, zaujatuhu. Tapi kalau fa'ilnya na'at itu zauju, misalkan dalam contoh yang di atas tadi, maka muntolikun dibaca, tidak dibaca muntolikotun, ya. Nah, contohnya itu mungkin sudah dijelaskan ya di pelajaran sebelumnya, itu bisa kita lihat atau kita angan-angan sendirilah, bisa insyaallah. Jadi kesimpulannya kalau na'at hakiki itu wajib mengikuti man'utnya dalam semua perkara yang 4. Ya, dalam semua hal yang 4 dari 10 perkara.
i'rabnya, kemudian ma'rifat nakirahnya, kemudian mufrad tasniyah jamaknya, kemudian dari segi muzakkar muannasnya. Tapi untuk na'at sababi itu wajib mengikuti man'utnya hanya dalam 2 hal saja. 2 hal ini apa saja? Yaitu dalam hal hukum i'rab, rafa nasab jar, dan ma'rifat nakirah. Sedangkan 2 hal yang terakhir yaitu hukumnya disamakan seperti hukumnya apa? Hukumnya fiilnya fa'il, yaitu dalam hal mufrad tasniyah dan jamak dimufradkan selama-lamanya walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak, dan dalam hal muzakkar muannas itu fiilnya fa'il diikutkan sesuai dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muannas maka fiilnya muannas, kalau fa'ilnya muzakkar maka fiilnya muzakkar. Demikian pun pada na'at sababi dalam hal muzakkar muannas itu diikutkan sama seperti apa? Fa'ilnya na'at. Kalau fa'ilnya na'at muzakkar maka na'atnya muzakkar. Fa'ilnya na'at muannas maka na'atnya pun muannas. Itu ya. Itu untuk na'at. Kemudian ataf. Babul atfi wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi arabihil ma'rufi wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kullin mithla lahu iyatafi bil wawi wal fa'a wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma. Babul ataf. Kemudian tawabi yang kedua adalah ataf. Ikutkanlah ma'tuf kepada ma'tuf alaihnya dalam hal i'rabnya. Jadi ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya hanya dalam hal i'rabnya saja. Wa tastawil asma'u wal af'al fi itba'i kullin mithlahu iyataf. Nah, dalam hal mengikuti ma'tufnya ya, ma'tuf alaihnya itu antara isim dengan fi'il sama saja. Jadi tidak ada beda. Isim maupun fi'il ketika menjadi ma'tuf sama hukumnya diikutkan kepada ma'tuf alaihnya dalam hal i'rabnya. Bil wawi wal fa'a wa am wa thumma hatta wa bal wala walakinna imma. Nah, huruf ataf ini digunakan huruf-hurufnya. Apa menggunakan huruf-huruf atafnya. Apa saja bisa kita menggunakan wawu, fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakinna atau imma. Nah, masing-masing daripada huruf ataf ini makna dan faedahnya itu sudah dijelaskan dengan detail di apa? Awal mi'ah itu juga ada. Beserta dengan contoh-contohnya itu detail ada. Yang jelas bahwa semuanya itu adalah ataf ya, huruf ataf. Kaja Zaidun summa Amrun wa akrim Zaidan wa Amrun bil liqa'i wal mat'ami. Wa fi'atun lam yakulu aw yahduru hatta yafuta aw yazulal munkaru. Nah, ini contoh daripada ataf isim dan ataf fi'il, atau ma'tuf isim dan ma'tuf yang fi'il. Ja'a Zaidun summa Amrun. Ini ma'alu syai' lafaz Amrun adalah ma'tuf yang diatafkan kepada lafaz Zaidun yang berupa isim. Hukumnya diikutkan kepada ma'tuf alaihnya dalam hal i'rabnya, rafa. Wa akrim Zaidan wa Amran. Nih, wa Amran juga isim. Bil liqa'i wal mat'ami. Muliakanlah Zaid dengan Amr dengan bil liqa. Dengan kita liqa adakan ketemu apa? Adakan pertemuan, wal mat'ami dan berikan jamuan atau makanan. Nah, di situ mahalu syahid lafaz Amran adalah ma'tuf yang diikutkan i'rabnya kepada ma'tuf alaih, yaitu Zaidan yang dibaca nasab. Ini contoh daripada ma'tuf yang berupa isim. Nah, antara ma'tuf yang berupa isim dengan ma'tuf yang berupa fi'il itu tidak ada bedanya. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kullin mithlahu iyataf. Ketika diatafkan. Mana contoh yang fi'il? Contoh yang fi'il adalah wa fi'atun lam yakulu aw yahduru hatta yafuta aw yazulal munkaru. Ya, sekelompok ada sekelompok orang yang tidak ikut makan, ya. Tidak lam yakulu aw yahduru, tidak ikut makan jamuan, aw yahduru atau tidak ikut hadir ketemuan, hatta yafuta sehingga hilang kemungkarannya. Jadi di atas kan dikatakan muliakanlah Zaid dan Amr dengan kita adakan pertemuan dengannya dan kita ikut makan dengan jamuan-jamuan yang dihidangkannya.
Nah, ini contoh yang fiilnya. Wa fi'atun, nah ada sekelompok fi'ah jamaah yang mereka tidak ikut makan. Ya, tidak lam yakulu, tidak ikut makan bareng dengan Zaid dan Amr, dan juga mereka tidak hadir, tidak liqa, tidak ada ketemuan dengan Zaid Amr. Sampai apa? Hatta yafuta yazulal munkaru, sampai kemungkarannya hilang. Ini mungkin kayak ceritanya Zaid Amr ini sedang mengadakan pesta kemungkaran, misalkan lagi minum minuman keras. Jadi ada sekelompok yang tidak mau ikut gabung dengan mereka, tidak ikut makan bareng dengan mereka karena di situ masih ada kemungkaran. Nah, saya bisa ikut bergabung kalau di situ tidak ada kemungkaran. Nah, mahalu syahid di sini itu adalah lafaz yahduru. Nah, yahduru ini adalah fiil yang menjadi ma'tuf daripada lam yakulu. Nah, lam yakulu ini i'rabnya jazm karena dijazmkan oleh lam. Maka lafaz yahduru karena menjadi ma'tufnya, maka i'rabnya disesuaikan atau diikutkan dengan i'rabnya ma'tuf alaih. I'rab ma'tuf alaih itu jazm, maka ma'tufnya pun dijazmkan. Hatta yafuta au yazula. Nah, yafuta ini nasab karena dinasab oleh hatta, maka lafaz ayyazula, ya, yazula, dan yang diatafkan oleh au itu pun dinasobkan. Nah, keduanya ini contoh daripada apa? Contoh daripada ma'tuf yang berupa fi'il. Nah, baik ma'tuf yang berupa isim ataupun ma'tuf yang berupa fi'il, itu dua-duanya sama hukumnya dalam hal mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih, ya. Babut taukid. Satu lagi, babut taukid wa jaizun fil ismi ayu akada fayajba'ul muakkidul muakkada fi aujuhil i'rabi wa ta'rifi la munakkarin fa'an muakkadin khala wa lafzul masyhur fi arba'un nafsun wa ainun summa kullun ajma'u. Babut taukid, boleh isim itu ditaukidi. Jadi isim itu boleh ditaukidi. Nah, maka ketika isim itu ditaukidi atau ketika isim itu dijadikan taukid, ya, maksudnya ditaukid ini dijadikan taukid, maka fayajba'ul muakkidul muakkada. Atau boleh juga maksudnya wajaizun fil ismi ayu akada, boleh isim itu dikuatkan, ditaukidi. Berarti isim ini menjadi muakkadnya, isim yang ditaukidinya. Nah, ketika isim itu ditaukidi, maka konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya fayajba'ul muakkidul muakkada. Maka yang mentaukidi itu harus mengikuti yang ditaukidinya. Fi aujil i'rabi wa ta'rifi la munakarin, ya. Dalam dua hal saja, dalam hal i'rabnya dan dalam hal ma'rifat nakirohnya. Dalam hal i'rabnya dan dalam hal ma'rifatnya, la munakar, tidak dalam hal nakirahnya. Jadi kalau dalam hal nakirah tidak mengikuti muakkadnya, enggak. Jadi yang mengikuti muakkadnya hanya dua saja, yaitu dalam hal i'rabnya rafa nasab jar, dan satu lagi dalam hal ma'rifatnya saja. Fa'an muakkadin khala, maka dia tidak akan mengikuti muakkadnya. Walafzul masyhur fi arba'. Nah, lafal-lafadznya taukid itu yang masyhur, yang merupakan taukid maknawi itu ada 4. Nafsun, ainun, kullun, dan ajma'u. Wa ghairuha tawabi'u li ajma'ah min aktain wa abta'in wa absu'ah. Nah, selain daripada keempat ini adalah tawabi'nya sebagai penguat tambahan, yaitu ajma'ah, aktain, abta'in, dan absu'ah. Kaja zaidun nafsuhu. Contoh, ja'a zaidun nafsuhu. Jadi nafsuhu adalah taukid maknawi karena menggunakan lafaz-lafaz yang masyhur, yaitu lafaz yang sudah ditentukan oleh ulama nahwu, yaitu nafsun itu. Wa qul ara jaisal amiri kullahu. Ini mentaukidi bahwasanya yang datang itu jaisul amir semuanya. Ta'akhara yang terlambat. Jadi fungsi taukid itu untuk mentaukidi agar tidak terjadi Tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan diasumsikan, enggak. Jadi ja'al amir aro jaisal amir, saya melihat tentaranya amir, tentaranya pemimpin misalkan, atau tentaranya raja. Nah, ini apakah setengahnya, apakah sebagiannya, apakah semuanya? Nah, itu masih ihtimal. Nah, kemudian ditaukidi bahwa yang datang itu semuanya, kullahu.
ya, wa tuftu haulal qaumi ajma'ina matbu'atan binahwi akta'ina, atau contoh zanantu haulal qaumi ajma'in, ya, atau diikutkan dengan akta'in, misalkan matbu'atan binahwi akta'ina, yang boleh juga diikuti dengan akta'ina. Kita baca tuftu haulal qaumi ajma'ina akta'ina misalkan. Itu untuk menambahkan penguatan lagi. Wa in tu'akid kilmatan ataha bilafziha kakaulikan tahan-taha. Nah, ini baru yang kedua, taukid lafzi. Jadi taukid itu ada dua. Ada taukid ma'nawi, ada taukid lafzi. Taukid ma'nawi itu taukid yang menggunakan lafaz-lafaz masyhur yang telah ditetapkan oleh ulama nahwu, yang jumlahnya ada 4. Nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Nah, ketika taukid ini menggunakan 4 perkara ini atau 4 perabot ini, maka itu disebut dengan taukid ma'nawi. Nah, taukid yang kedua adalah taukid lafzi, yaitu taukid dengan cara pengulang-ulangan lafaz. Jadi diulang 2 kali. Wa in tu'akid kilmatan ataha, dan apabila kamu mentaukidi kalimat dengan cara kau mengulangnya 2 kali, bilafziha dengan lafadznya, kaqaulika intahan taha, seperti intahan taha, maka itu disebut dengan taukid lafzi. Jadi ketika kita hendak mentaukidi kalimatan dengan mengulang kalimat tersebut, maka itu disebut dengan taukid lafzi, ya, taukid dengan pengulangan lafaz. Itu tentang taukid, ya. Kemudian badal mungkin cukup sampai di sini saja dulu, ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa difaham dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Babul badal idza ismun aw fi'lun limithli tala wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin wa na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.